Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Salam kenal buat kalian semuanya. Nama Ibu Bintarawati Lumbantoruan dan dipanggil Ibu Bintara. Ibu mengajarkan perbankan dasar di kelas 10 akuntansi keuangan lembaga. Jadi sebelum Ibu memulai materinya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, bab 1 di pertemuan pertama kita ini. Sebelum kita memasuki materinya, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya. Yang 31 itu kompetensi dasar kalian untuk memahami sejarah perbankan di Indonesia. Ini tentang pengetahuan kalian. Yang ke-42 itu ini prakteknya. Prakteknya kalian mempresentasikan sejarah perbankan di Indonesia. Adapun indikatornya yaitu menjelaskan pengertian bank, menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia, menjelaskan sejarah bank pemerintah, menjelaskan jenis-jenis bank, menjelaskan jenis-jenis kantor banknya. Oke, tujuan pembelajarannya untuk di pertemuan pertama kita ini atau di bab 1 ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian bank, mampu menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia, mampu menjelaskan sejarah bank pemerintahan, mampu menjelaskan jenis-jenis bank, dan kalian juga diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kantor bank. Sebelum kita memasuki sejarah bank di Indonesia, kita mulai dengan asal mula bank. Kata bank berasal dari kata Italia, yaitu banca, atau tempat penukaran uang. Awal mula berdirinya bank yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi. Bank ini meminjam emas dan perak yang dikenal sebagai Temples of Babylon. Sesudah zaman Babylon di tahun 5000 sebelum Masehi di Yunani, didirikan bank dengan nama Greek Temple. Nah, setelah tahun 5000 sebelum Masehi, bermunculanlah bankir-bankir atau bank-bank swasta pertama. Tahapan asal mula terbentuknya bank ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap prastadium atau embrional di tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tahap ini muncul penitipan uang di kuil. Nah, tahap berikutnya setelah tahap prastadium yaitu tahap penerimaan dan pemberian kredit. Setelah tahap penerimaan dan pemberian kredit di tahun 7000 sebelum Masehi, tahap selanjutnya yaitu munculnya transaksi pembayaran. Nah, tahap terakhir sudah tercipta di sini tenaga kerja baru dan lahirnya bank sentral dan bank lainnya. Bank sentral artinya bank pusat ya, dan bank lainnya. Kita masuk ke pengertian bank. Setelah kita tadi mengenal sejarah asal mulanya atau sejarahnya, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Produk utama yang biasa dilayani berupa simpanan giro, tabungan maupun deposito, itu produk utamanya. Atau bank juga dapat diartikan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Oke, kita masuk ke sejarah perbankan di Indonesia atau di negara kita ini ya. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda pada masa Dejapas Bank atau disebut NP. Didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian berdiri bank lain dengan nama Netherlands Index Escompo Maatschappij. Itu pada tahun 1918 NP. Nah, bank ini memenangkan monopoli pembelian hasil bumi
dalam negeri, dan penjualan ke luar negeri. NP itu sendiri ada di bawah ya, apa kepanjangannya. Pada masa Hindia Belanda terdapat beberapa bank penting di Indonesia. Nih, nama-nama banknya. Payah-payah ya. Ada Bank de Japasche Bank NP, de Postspar Bank, Hoek en Spaar Bank, de Algemene Volkskrediet Bank, Nederland Handelsmaatschappij atau nama singkatannya NHM, National Handelsbank atau NHB, de Eskomto Bank atau Bank NP. Ini bank Belanda ini yang ada NP-NP-nya. Selanjutnya, bank milik orang Indonesia dan orang asing. Ada Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Apa-apa saja yang pernah bank yang pernah ada di Indonesia yang dimiliki oleh orang asing. Bank Nasional Indonesia, Bank Ambuan Saudagar, NP Bank Bumi, bacaannya Boemi, The Carteret Bank of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, dan Batavia. Nah, bank-bank di zaman kemerdekaan ini bank-bank yang sudah dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama ada Bank BNI, pasti semua tahu dong. Bank Rakyat Indonesia, pasti tahu semuanya Bank Rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan BRI. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur, Bank Indonesia di Palembang, Bank Dagang Nasional Indonesia, NP Bank Sulawesi di Manado, Bank Dagang Indonesia NP di Samarinda, Bank Timur NP di Semarang. Nah, ini berganti nama dengan Bank Gemari. Kemudian merger itu bergabung dengan Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, sejarah bank pemerintah. Kita masuk ke sejarah bank pemerintah. Tadi kan sejarah bank di Indonesia, sekarang pemerintah. Perkembangan perbankan di Indonesia dipengaruhi bank-bank Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, Bank Indonesia dipengaruhi oleh bank perbankan dari Amerika Serikat. Nah, apa-apa saja bank-banknya? Bank Sentral, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Ekspor Impor, BRI dan BEI. Kemudian dilebur setelah menjadi Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2, Bank Negara Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Budidaya, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri. Nah, tujuan jasa perbankan, tujuannya apa-apa saja? Ada dua tujuannya. Yang pertama, sebagai mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang memerlukan dana. Berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Nah, fungsi bank itu ada simpanan giro, simpanan deposito, simpanan sertifikat deposito, dan tabungan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis bank. Jenis bank itu ada berdasarkan kepemilikannya. Bank pemerintah, bank swasta asing, bank koperasi, bank milik campuran, bank milik swasta nasional. Berdasarkan bentuk hukumnya, ada bank persero, perseroan terbatas, perseroan. Berdasarkan fungsinya, ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Berdasarkan status, ada bank devisa dan bank non-devisa. Sedangkan berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank itu ada bank konvensional dan bank syariah. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kantor bank. Apa itu jenis kantor bank? Adalah bank dapat dilihat berdasarkan luasnya kegiatan jasa-jasa layanan bank yang ditawarkan pada suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ditentukan dari kebijakan kantor pusat bank tersebut. Besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Nah, jenis-jenis kantor bank tersebut diantaranya ada kantor pusat, kantor cabang pembantu, kantor kas. Nah, kantor pusat ini
kegiatan percantaan sampai kepada pengawasan itu dilakukan di kantor pusat. Kantor cabang itu memberikan jasa layanan bank, tidak mengawasi, tidak merencanakan. Sementara kantor cabang pembantu itu posisinya di bawah pengawasan kantor cabang penuh. Dan yang terakhir, kantor kas. Kantor kas adalah kantor yang paling kecil. Artinya, kegiatan jasa layanan bank hanya meliputi teller dan kasir saja. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Ibu berharap kalian membaca dan memahaminya. Dan materi kita hari ini itu dicatat di buku catatan Big Boss dan disampul berwarna biru. Jika ada pertanyaan dalam materi ini karena kalian belum mengerti atau memahami, silahkan kita membuat diskusi untuk materi yang belum kalian pelajarin. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua. Dan sebelum Ibu mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. See you.